Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi SMP K4 Menabur. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul saat ini secara virtual untuk mengadakan ibadah persiapan PTS Ganjil yang akan kita hadapi pada tanggal 10 September 2021. Dengan sukacita, mari kita masuk ke hadirat-Nya untuk memuliakan nama-Nya. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh untuk memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita di persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan nama-Nya. Marilah kita naikkan pujian pembuka di pagi hari ini. Hai puji nama-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk banyak hal yang Engkau telah perbuat. Engkau memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi kami. Engkau melindungi kami dari mara bahaya dan kejahatan yang mengancam kehidupan kami. Engkau memberkati orang-orang benar dan yang percaya kepadamu. Biarlah dengan segenap hati kami dan seluruh hidup kami senantiasa mengucap syukur padamu setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Untuk bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 1-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan tentang kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan tentang pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit, ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Mari kita merespon bacaan Mazmur dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, saat ini kami siap untuk menanti sabda-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu penderitaan sebagai jalan menuju keberhasilan. Tidak ada setiap orang yang mau hidupnya di dalam penderitaan. Orang maunya bebas dari penderitaan, ingin hidupnya lancar, baik, sukacita, happy. Tidak ada seorang pun yang mau hidupnya dalam penderitaan, kesusahan, sakit. Tidak ada. Tetapi untuk kita bisa mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan, ada jalannya. Dan seringkali jalannya adalah penderitaan. Bagaimana kita kemudian memaknai penderitaan atau bahkan kesengsaraan untuk mencapai sebuah keberhasilan dari sisi iman? Kita saat ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus adalah seorang rasul, ya, dan dia mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain, ya. Kemudian Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma sering mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tetapi meski penganiayaan dan penderitaan terjadi di jemaat di Roma, Paulus memberikan nasihat, sebuah kekuatan dan pengharapan. Ketika orang yang mengikut Tuhan Yesus mengalami penderitaan, Paulus mengingatkan kesengsaraan, penderitaan, lihatlah secara lebih positif. Orang yang menderita sengsara, ketika dia tekun bertahan di dalamnya, kesengsaraan dapat menimbulkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan dapat menimbulkan tahan uji. Bertahan dalam sebuah pengujian. Dan ketika orang bisa bertahan di dalam pengujian, maka akan menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Demikian Paulus menyampaikan sebuah kekuatan dan pengharapan. Memandang pengharapan, memandang penderitaan sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Paulus di sini menariknya menyampaikan bahwa ketika kesengsaraan itu dipandang secara positif akan menghasilkan sebuah hal yang membahagiakan. Tentu ini berbicara mengenai iman karena mengikut Tuhan Yesus. Orang yang bertahan meskipun di dalam penderitaan mengikut Kristus, maka akan mendapatkan kemuliaan, mahkota sorgawi. Akan ada kebahagiaan dan sukacita.
Dari sini kita pun bisa belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa ada sebuah tahapan yang menarik yang juga kita bisa ambil, yang kita bisa hubungkan mengenai keberhasilan di dalam hidup. Paulus menyampaikan, kalau orang bertahan di dalam penderitaan dan kesengsaraan, dia tetap bertahan, maka itu akan menimbulkan ketekunan di dalam dirinya. Ketika dia tekun bertahan di dalam penderitaan, maka akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji artinya ada sebuah pemurnian, motivasi. Orang yang tekun apakah bisa tetap bertahan tidak pada fokus dan tujuannya. Dan ketika orang bisa bertahan di dalam masa pengujian yang sulit, maka akan menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang kita gumulkan pada saat ini? Ketika di dalam masa sekolah untuk mempersiapkan penilaian tengah semester PTS, ada penderitaan. Ketika kita mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tentu ada harga yang harus dibayar, ada penderitaan, ada kesengsaraan, capek, jenuh, mempersiapkan membaca buku, lelah. Tetapi ketika kita bisa bertahan di dalam penderitaan, ketika kita mempersiapkan untuk studi, untuk mempersiapkan ujian baik, ada penderitaan, betul. Tapi kalau kita tetap bisa bertahan, akan menimbulkan ketekunan. Tekun artinya terus menekuni. Dan ketika kita terus menekuni, maka kita akan menghasilkan tahan uji di dalam diri kita. Motivasi kita termurnikan. Apakah kita akan tetap fokus mempersiapkan ujian dengan baik atau tidak? Dan kalau kita sudah melewati penderitaan, rasa lelah, tapi kita tetap tekun, dan kita tetap melewati sebuah pemurnian motivasi, maka percayalah hasilnya pun akan baik juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Nelson Mandela. Kalau berbicara mengenai tokoh inspirasi kita pada saat ini, orang yang dikenal mengalami penderitaan hebat, tapi kemudian berhasil dalam hidupnya, siapa dia? Ya, dia Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh yang memperjuangkan tentang kesetaraan, kesetaraan mengenai supaya orang tidak membeda-bedakan ras. Nelson Mandela, dia hidup di Afrika Selatan, ya. Dia memperjuangkan supaya orang kemudian bisa diperlakukan adil meskipun warna kulitnya hitam, dan pada saat itu sedang berhadapan dengan orang kulit putih. Nah, Nelson Mandela memperjuangkan supaya kesetaraan suku, kesetaraan hak. Tetapi apa yang terjadi? Nelson Mandela kemudian dipenjara. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Bukan waktu yang singkat. Apa yang terjadi di penjara? Tentu berbagai penderitaan yang hadir. Kerja paksa, dipukul, dihina, dicaci, dimaki, berbagai berbagai penderitaan yang hadir dalam kehidupan Nelson Mandela di dalam penjara 27 tahun. Itu merupakan hal yang tidak mudah. Demi apa? Demi sebuah harapan, impian akan ada kesetaraan, dan supaya jangan ada diskriminasi warna kulit. Itu merupakan perjuangan Nelson Mandela. Dan apakah kemudian penderitaannya itu membuahkan kesia-siaan? Tidak. Meski di dalam penderitaan, Nelson Mandela tetap tekun bertahan. Dan bukan hanya tekun bertahan, dia ketika melewati penderitaan yang panjang di dalam penjara, tentu itu dia pandang sebagai sebuah masa untuk memurnikan motivasi dia. Apakah dia teruji motivasinya atau tidak? Dan kemudian setelah 27 tahun totalnya di dalam masa penjara, apa yang terjadi? Dia menikmati buah yang baik. Dia menikmati hasil yang baik, keberhasilan. Kemudian setelah dia lepas dari penjara, dia kemudian tetap mengupayakan, memperjuangkan tentang anti diskriminasi. Dan apa yang terjadi kemudian? Kemudian dia menjadi presiden Afrika Selatan. Berhasil menjadi pemimpin. Bahkan dia menjadi peraih Nobel Perdamaian. Nelson Mandela melewati penderitaan. Dia tetap tekun bertahan, tahan uji.
dan kemudian dia mencapai keberhasilan. Ini senada dengan apa yang kita baca dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Ketekunan, ada penderitaan, ada tahan uji akan menghasilkan sebuah pengharapan yang baik. Hasil yang tidak mengecewakan. Demikian ketika kita akan mempersiapkan PTS, ada banyak tentu yang melelahkan diri kita. Penderitaan, capek, harus mempelajari banyak hal. Tapi ketika itu kita persiapkan dengan baik. Meski ada penderitaan, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Untuk bisa mencapai sebuah hasil yang baik, tentu ada banyak godaan, ada banyak tantangan, banyak rintangan, banyak penderitaan. Kita bisa saja memilih, saya bosan belajar terus, saya ingin main biar saya santai-santai saja. Itu godaan, itu pun tantangan. Bisa saja aku ingin liburan, aku ingin ke mall, aku ingin santai, aku ingin tidur, aku ingin main game seharian. Itu godaan. Tetapi ketika kita bisa memisahkan itu terlebih dahulu, ketika kita fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, maka ada hasil yang baik. Tentu menyakitkan, penderitaan, menahan kita tidak bisa bermain, ya, tidak bisa jalan-jalan, tapi malah belajar. Tapi itu akan menghasilkan buah yang baik. Berbicara soal penderitaan, pemurnian, ketekunan, saya punya satu cincin emas. Teman-teman, bagaimana cara pembuatan cincin ini? Cincin ini dapat indah, bagus seperti ini. Tentu ada proses yang panjang. Yang pertama adalah yang terkenal dari proses pembentukan cincin ini apa? Pertama adalah peleburan. Emas yang sudah ada, yang bahan bakunya dari emas, supaya dapat menghasilkan emas yang murni, apa yang harus dilakukan? Ya, betul teman-teman, dibakar, dimurnikan. Sehingga bahan baku emas tersebut dibakar oleh api, sehingga apa yang bukan emas dapat terpisah. Kalau ada di dalamnya besi, kalau ada di dalamnya batuan ataupun lumpur, akan terpisah. Sehingga untuk bisa menghasilkan seperti ini, perlu dibakar terlebih dahulu. Pembakaran menggambarkan penderitaan. Tetapi ketika sudah dibakar, maka apa yang terjadi? Kan dapat terpisah antara bagian yang bukan emas dengan emas. Itulah yang disebut dengan pemurnian emas. Ketika emas sudah dimurnikan, yang tersisa hanya emas, apa yang kemudian selanjutnya? Selanjutnya adalah dicetak seperti ini, ya. Dibuat bingkai seperti ini, dipalu, dikikir, dicetak, ditempa lagi sehingga berbentuk seperti ini. Sesuatu yang indah, ada prosesnya, ada harga yang harus dibayar, ada penderitaannya, ada kesengsaraannya, ada pemurniannya. Tapi ketika kita tetap tekun, bertahan meski di dalam penderitaan, percayalah, teman-teman akan menikmati buah yang manis, buah yang indah, hasil yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan KJ 426, kita harus membawa berita. Kebenaran dan kasih dan damai yang berdekat.
marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada saat ini kami hendak berdoa untuk siswa-siswi SMPK 4 Penabur Jakarta. Ketika Tuhan kami akan mempersiapkan untuk PTS, Tuhan memberikan kami kesehatan, hikmat, ketekunan, dan semangat, sehingga ketika PTS nanti dapat kami sambut, dapat kami lalui dengan kemampuan kami yang terbaik. Tuhan kami juga hendak berdoa untuk saat ini masih dalam masa PJJ, Tuhan juga memberikan kami ketekunan dan semangat. Tuhan kami juga hendak berdoa Tuhan untuk kesehatan kami sebagai siswa-siswi, orang tua dan guru dan karyawan, kiranya tetap ada dalam keadaan sehat. Dan ketika ada di antara keluarga kami yang sakit ataupun juga yang terpapar, Tuhanlah yang memberikan penyembuhan supaya sehat daripadamu. Tuhan kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara yang tengah mengupayakan proses vaksinasi untuk menangani wabah. Kiranya wabah segera berlalu. Tuhanlah yang memberkati setiap kami, keluarga besar SMPK 4 Penabur Jakarta, guru dan karyawan, dan kami senantiasa ada dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih, Allah telah melakukan pekerjaannya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh kemenangan, dan oleh karena itu kita patut bersyukur atas anugerahnya. Pergilah kembali ke kehidupan kita. Nyatakanlah syukur kita atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada semua makhluk. Kasihlah sesama kita, tolonglah mereka yang berada dalam penderitaan oleh karena ketidakadilan dan penindasan. Tegakkanlah kebenaran dimanapun kita berada, agar sukacita dan sejahtera menyelimuti muka bumi ini. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan kita. PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Ibadah telah selesai, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian dipersilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.